Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Teknik Industri Universitas Mula Warman. Kami akan melanjutkan pembahasan dari proses perencanaan proyek yang kami buat, yaitu Smart Hydroponic Indoor. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri ulang terlebih dahulu. Oke, di sini ada Jenny Noviani, ada Fareza Dwi Witrian, ada Rina Aivendar, ada Poli I Renaldi Jeffrey, ada saya sendiri yaitu Gladys Termatasari Susanto, kemudian ada Ica Ayu Azara Putri, ada Yuliana Putri Handayani, ada Florentina Gabriela Kevi, dan terakhir ada Deiva Juno Islame. Nah, dalam proses perencanaan proyek ini, yaitu Smart Hydroponic Indoor, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama ada daftar harga satuan, yang kedua ada rencana anggaran biaya atau RAB, yang ketiga ada analisis harga satuan pekerjaan, yang keempat ada rekapitulasi, yang kelima struktur organisasi beserta job desk, yang keenam ada alokasi sumber daya manusia menggunakan Gantt chart. Ya, baik. Di sini saya akan membahas mengenai estimasi satuan harga, di mana ada beberapa bahan dengan satuan dan harga satuan dan juga jumlah harga yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Spectrum Grow Light LED. Jumlahnya itu 1, satuannya itu item, harga satuannya 119.000 dan jumlah harganya 119.000. Yang kedua ada Warning Alert. Jumlahnya 1, satuannya itu item, yang ketiga harga satuannya itu 150.000 dan jumlah harganya 150.000. Yang ketiga ada aluminium light pole, jumlah 1, satuannya item, harga satuannya 109.000, jumlah harganya 109.000. Yang keempat ada basin body, jumlah 1, satuannya item, harga satuannya 99.000 dan jumlah harganya 99.000. Yang kelima ada control system, jumlahnya itu 1, satuannya item, harga satuannya 38.000, jumlah harganya 38.000. Dan yang keenam ada planting pot, di mana jumlahnya ada 2, satuannya itu berupa item, harga satuannya 25.000 dan jumlah harganya 50.000. Dan yang terakhir adalah kertas, jumlahnya itu 10, satuannya itu lembar, harga satuannya itu per lembar 2.000 dan jumlah harga totalnya itu 20.000. Dan harga total keseluruhan dari bahan yaitu 585.000. Perkenalkan, nama saya Deiva Juno Islame, NIM 1909036053. Kali ini saya akan menjelaskan harga satuan pekerja. Pertama ada project management. 1. Pembentukan tim dan diskusi tim untuk harga satuannya Rp20.000. 2. Ada administrasi, harga satuannya Rp12.000. 3. Estimasi waktu dan biaya proyek, harga satuannya Rp12.000. Dan yang kedua ada produk rekrutmen. 1. Pengumpulan data, harga satuannya Rp14.000. 2. Ada pengumpulan ide desain, harga satuannya Rp14.000. 3. Ada pembuatan jadwal, harga satuannya Rp14.000. Kemudian ketiga ada desain. 1. Pembuatan desain, harga satuannya Rp90.000. 2. Ada desain prototipe, harga satuannya Rp55.000. 3. Ada pemilihan bahan, harga satuannya Rp20.000. Yang keempatnya ada implementasi. 1. Pencarian seller, harga satuannya Rp12.000. Pembelian bahan, harga satuannya Rp12.000. 3. Ada pengecekan bahan, harga satuannya Rp20.000. Keempat ada perakitan, harga satuannya Rp50.000. 5. Ada finishing, harga satuannya Rp20.000. Kemudian yang kelima ada produk testing. 1. Quality control dan uji coba produk, harga satuannya Rp50.000. Kedua ada penjaminan proyek, harga satuannya Rp50.000. Berikutnya, saya Gaby Kevi akan menjelaskan rincian dari RAB. Apa saja sih rinciannya? Yang pertama, ada estimasi satuan harga. Itu terdiri dari uraian bahan, N atau nilainya, satuan, harga satuan, dan juga jumlah harganya. Saya Gaby akan menjelaskan bagian dari RAB. Yang pertama ada estimasi satuan harga.
Uraian bahannya ada Spectrum Grow Light LED dengan harganya 119.000, ada Warning Alert satu item dengan harga 150.000, aluminium light pole satu item seharga 109.000, basin body satu item 99.000, control system satu item 38.000, planting pot 2 item 25.000 sehingga totalnya 50.000, dan kertas 10 lembar dengan harga 2.000 menjadi 20.000 sehingga total keseluruhannya menjadi Rp585.000. Berikutnya ada harga satuan pekerjaan. Uraian pekerjaan yang pertama adalah 1. Project Management, itu ada pembentukan tim dan diskusi tim, administrasi dan estimasi waktu dan biaya proyek dengan harga satuannya yang tertera pada tabel dan jumlah harga yang tertera pada tabel sehingga totalnya menjadi Rp600.000. Yang kedua ada Product Recruitment, itu terdiri dari pengumpulan data, pengumpulan ide desain dan pembuatan jadwal. Dan harga satuannya Rp14.000 dengan jumlah harga yang tertera pada tabel yaitu Rp210.000, Rp280.000 dan Rp70.000 dengan total sebesar Rp560.000. Yang ketiga ada desain, itu ada pembuatan desain prototipe dan pemilihan bahan. Dengan harga satuannya Rp90.000 menjadi Rp2.250.000, Rp55.000 menjadi Rp1.650.000 dan Rp20.000 menjadi Rp300.000 dengan total Rp4.200.000. Yang keempat ada implementation, itu yang pertama adalah pencarian seller, pembelian bahan, pengecekan bahan, perakitan dan finishing. Harga satuannya Rp12.000, Rp20.000, Rp50.000 dan Rp20.000 sehingga total keseluruhannya menjadi Rp2.920.000. Yang kelima ada produk testing, itu adalah quality control dan uji coba produk dan juga penjaminan proyek dengan harga satuannya Rp50.000 sehingga jumlah harganya Rp250.000 dan penjaminan proyek menjadi Rp500.000 dengan total Rp750.000 sehingga total dari keseluruhan harga satuan pekerjaan jumlahnya yaitu sebesar Rp9.030.000. Terima kasih. Ya baik, untuk poin selanjutnya yaitu poin ketiga, saya Rina Aivendar bersama teman saya yaitu Gladys Permatasari Susanto akan bersama-sama menjelaskan tentang analisis harga satuan pekerjaan, di mana pada analisis ini kami berdua akan menjelaskan analisis harga per satuan pekerjaan untuk menyelesaikan proyek dari kelompok kami yaitu Smart Hydroponic Indoor. Next. Nah, di mana pada perhitungan analisis harga satuan pekerjaan ini dibutuhkan yang namanya koefisien. Koefisien perhitungan harga satuan ini merupakan faktor pengali sebagai dasar perhitungan biaya bahan, alat, ataupun upah tenaga kerja yang digunakan pada pekerjaan. Nah, koefisien perhitungannya ini terdiri dari bahan, alat jika ada, dan juga tenaga kerja. Nah, di mana pada perhitungan analisis harga satuan pekerjaan untuk menyelesaikan proyek dari Smart Hydroponic Indoor ini hanya dibutuhkan yaitu ada bahan dan tenaga kerja. Nah, untuk koefisien bahan yaitu indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan atau bahan yang digunakan untuk menyelesaikan proyek untuk setiap satuan volume pekerjaan. Sedangkan koefisien tenaga kerja merupakan faktor yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan satu satuan volume pekerjaan berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Next. Nah, berikut ini rumus atau cara untuk menghitung koefisien pekerjaan atau menghitung koefisien. Nah, yang pertama yaitu menghitung koefisien upah tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah pekerja dikali dengan waktu dibagi dengan volume pekerjaan. Nah, dan untuk mencari koefisien bahan itu dengan cara membagi jumlah bahan dibagi dengan volume pekerjaan, di mana volume pekerjaan merupakan jumlah banyaknya pekerjaan dalam satu satuan. Nah, pada proyek Smart Hydroponic Indoor ini untuk volume pekerjaannya sebanyak 16 dan total jumlah pekerjanya ada 8. Untuk koefisien upah tenaga kerja itu dalam satuan OH atau orang per hari. Next.
Nah, oke. Jadi, dalam proses atau penyelesaian dari proyek Smart Hydroponic Indoor ini terdapat 5 pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan project management. Pada pekerjaan project management ini ada 3 tenaga kerja yang terdiri dari manajer, sekretaris, dan juga bendahara. Dan untuk menghitung analisisnya, kita juga memerlukan yang namanya overhead. Nah, untuk overhead yang digunakan yaitu sebesar 15%. Nah, jadi untuk pekerjaan project management ini, untuk manajer atau untuk pekerja atau tenaga kerja manajer itu menghasilkan koefisien sebesar 0,9375. Nah, jadi jumlah tenaga kerjanya yaitu manajer 1 orang dikali dengan hari, yaitu berapa lama sih manajer ini menyelesaikan pekerjaannya, lalu dibagi dengan volume pekerjaan yaitu sebesar 16. Nah, jadi 1 dikali 15 hari, yaitu 15 hari itu lamanya manajer untuk mengerjakan pekerjaannya dibagi dengan 16 pekerjaan sebagai volume pekerjaan, dihasilkan koefisien sebesar 0,9375. Dan untuk harga satuan dari manajer ini atau tenaga kerja manajer itu sebesar 150.000. Nah, sehingga dihasilkan jumlah harga untuk manajer itu sebesar 140.625, dihasilkan dari perkalian antara harga satuan dengan koefisiennya. Jadi 150.000 dikali dengan koefisiennya 0,9375. Dan untuk tenaga kerja sekretaris itu koefisien yang dihasilkan sebesar 0,625 dengan harga satuannya adalah 120.000 sehingga dihasilkan jumlah harga 75.000. Dan untuk bendahara koefisiennya itu sebesar 0,9375 dikalikan dengan harga satuannya 120.000 sehingga dihasilkan jumlah harga yaitu 112.500. Nah, untuk pekerjaan project management ini kami membutuhkan bahan yang berupa kertas dan di mana satuan dari kertas ini adalah lembar. Dan untuk koefisiennya itu sebesar 0,625 dengan harga satuannya sebesar Rp2.000 sehingga dihasilkan jumlah harga yaitu Rp1.250.000. Nah, dari total jumlah harga mulai dari tenaga kerja dan juga bahan dihasilkan jumlah sebesar 329.375. Lalu dikalikan untuk mendapatkan overhead yaitu dikalikan 15% sehingga dihasilkan overhead dan juga profit sebesar Rp49.406,25. Jadi total untuk pekerjaan project management yaitu sebesar Rp378.781,25. Next. Nah, untuk pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan product requirement. Di sini hanya dibutuhkan 2 pekerja yaitu manajer dan juga pekerja. Untuk satuannya yaitu orang per hari. Koefisien yang dihasilkan dari pekerjaan manajer itu sebesar 0,3125 dengan harga satuan manajer itu sebesar 150.000 sehingga dihasilkan jumlah harga sebesar 46.875 dan untuk pekerja itu dihasilkan koefisien sebesar 13,125 dengan harga satuan 50.000 dan jumlah harganya adalah 656.250. Nah, dari total jumlah harga dari pekerjaan product requirement ini sebesar Rp703.125 dikalikan dengan 15% untuk mendapatkan overhead dan profit yaitu sebesar Rp105.468,75 sehingga untuk pekerjaan product requirement ini dihasilkan harga satuan pekerjaan sebesar Rp808.593,75. Untuk pekerjaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Oke. Terima kasih untuk Rina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pekerjaan desain. Nah, di sini membutuhkan tenaga yaitu ada ahli desain dan pekerja. Untuk ahli desain satuannya orang per hari dengan koefisien 10,3125 dengan harga satuannya Rp100.000. Lalu untuk menghitung jumlah harganya, harga satuan dikali dengan koefisien, maka hasilnya adalah Rp1.031.250. Untuk pekerja satuannya ada OH
atau orang per hari dengan menghasilkan koefisien 0,9,375 dengan harga satuannya Rp50.000, lalu jumlah harganya menghasilkan Rp46.875. Setelah kita hitung jumlah harganya, maka totalnya yaitu Rp1.078.125. Untuk overhead-nya dan profit, koefisiennya 15%, hasilnya yaitu Rp161.718.75. Untuk harga satuan pekerjaannya yaitu Rp1.239.843.75. Selanjutnya, pekerjaan implementation. Untuk di sini uraiannya ada tenaga kerja, pekerja, bahan yaitu ada spektrum grow light LED, warning alert, aluminium light pole, basin body, control system, planting pot. Nah, untuk satuan dari tenaga yaitu pekerja yaitu orang per hari dengan koefisien yaitu 26.562,5. Untuk harga satuannya yaitu Rp100.000. Nah, untuk jumlahnya yaitu Rp2.656.250. Nah, untuk bahannya yaitu yang spektrum grow light LED dengan satuannya item menghasilkan koefisien 0,0625 dengan harga satuannya Rp119.000. Lalu jumlahnya yaitu Rp7.437,50. Kedua ada warning alert yaitu satuannya item menghasilkan koefisien 0,0625. Lalu harga satuannya Rp150.000 dengan jumlahnya Rp9.375.000. Lalu ada aluminium light pole dengan satuan item menghasilkan koefisien 0,0625 dengan harga satuannya Rp109.000 dengan jumlah totalnya Rp6.812,50. Lalu ada basin body dengan satuannya item menghasilkan koefisien 0,0625 dengan harga satuan Rp99.000. Lalu hasil jumlahnya Rp6.187,50. Lalu yang kelima yaitu control system, yaitu satuannya item, koefisiennya 0,0625, harga satuannya Rp38.000 dan jumlah harganya Rp2.375. Yang terakhir ada planting pot, yaitu satuannya item, koefisiennya 0,125, harga satuannya Rp25.000 dan jumlah harganya Rp3.125. Setelah ditotalkan dari hasil tenaga dan bahan yaitu mendapatkan jumlah Rp2.656.250. Dengan overhead dan profit 15%, maka hasilnya Rp398.437,50. Lalu harga satuan pekerjaannya totalnya yaitu Rp3.054.687,50. Selanjutnya ada pekerjaan produk testing. Nah, untuk uraiannya di sini ada tenaga, yaitu manajer dan pekerja. Untuk satuannya sama-sama orang per hari, dan untuk manajer hasil koefisiennya 0,9375, harga satuannya Rp150.000, lalu jumlah harganya Rp140.625. Untuk pekerja satuannya orang per hari, koefisiennya 0,625, lalu harga satuannya Rp50.000, jumlah harganya Rp31.250. Nah, untuk jumlahnya dari kedua tersebut yaitu Rp171.875. Nah, untuk overhead dan profitnya dengan 15% yaitu Rp25.781,25. Lalu harga satuan pekerjaannya jumlahnya yaitu Rp167.656,25. Nah, untuk total keseluruhannya dari 5 pekerjaan tadi yaitu Rp5.679.562,50. Oke, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya akan disampaikan untuk poin keempat. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekapitulasi. Jadi rekapitulasi di sini itu mencakup dari rencana anggaran biaya yang udah disubjumlahkan, kemudian biaya total dari RAB-nya itu kita tambahkan dengan PPN yang ditawarkan sebesar 10% dan juga kita tuliskan terbilangnya di dalam rekapitulasi. Nah, untuk pembagiannya sendiri berdasarkan pekerjaannya, di sini kami membagi dari dalam 4 uraian pekerjaan inti atau kayak bab-babnya gitu. Yang pertama itu ada project management.
Management. Nah, di mana di dalam Project Management ini kami membahas kayak mengenai pembentukan tim project, seperti itu estimasi dan biaya waktu, dan administrasi yang akan dilakukan dalam pembuatan project ini. Dan ini menghabiskan biaya terbilang Rp2.451.998. Nah, kemudian subbab yang kedua yaitu product requirement. Nah, di mana di dalam product requirement ini kita menjelaskan mengenai mengumpulkan data, terus ngumpulin ide desain. Nah, di sini terbilangnya 498.000. Terus yang ketiga ada desain nih, teman-teman. Nah, desain di sini kami tuh kayak untuk membentuk desain project kami ini seperti apa, membentuk prototipe-nya, seperti itu kan dengan hitung satuan waktu, kemudian terbilang 3.299.000. Nah, dan yang terakhir adalah implementation atau implementasi, kayak produk ini mau dijual di mana sih, itu tuh kan. Dan dalam rekapitulasi ini terbilang sebanyak 1.750.000 untuk implementasi dari Smart Hydroponic itu sendiri. Nah, setelah kita mendapatkan sub jumlahnya yang terbilang seperti pada PPT Rp8.998.998, kita tambahkan nih dengan PPN, karena kan tadi rekapitulasi itu ditambahkan dengan PPN sebanyak 10%, kemudian disebutkan terbilangnya. Setelah ditambahkan PPN, ternyata PPN ini sebanyak Rp899.899,8, di mana subjumlah tadi dari 4 uraian pekerjaan inti tersebut kita tambahkan dengan PPN 10%, dia dapatlah jumlah yaitu Rp9.898.897,8. Nah, yang mana hasil tersebut kita bulatkan nih teman-teman di rekapitulasi itu. Jadi nilai terbilangnya itu dibulatkan, di mana hasil pembulatannya yaitu 9.899.000. Dan disampaikan juga di dalam PPT itu terbilangnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Gitu, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Ica Yu Asa Putri akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari kelompok kami. Nah, pertama untuk struktur organisasinya sendiri, pemilik proyeknya ada Jenny, manajer proyeknya ada Fareza, sekretaris ada Rina, dan bendahara ada Ica. Di sini kami telah menyepakati dan juga mendiskusikan bahwa ada 5 divisi yang diperankan pada struktur organisasi atau proyek yang akan kita lakukan. Pertama, ada divisi perencanaan, yaitu Gaby, divisi produk, ada product recruitment, ada Aldi, divisi desain, Gladys, divisi produksi, Deva, divisi quality control, ada Yuli. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang job desk atau menjelaskan tentang tugas-tugas dari masing-masing orang. Untuk perencanaan sendiri itu dilakukan oleh Fareza. Selanjutnya, nah dalam perencanaan ada 3 tahapan nih yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pembentukan dan diskusi tim, yang dimana dilakukan oleh seluruh anggota atau seluruh orang pada struktur organisasi. Ada Fareza, Ica, Gladys, Gaby, Yuli, Deva, Aldi, dan Rina. Selanjutnya untuk administrasi tentu saja dilakukan oleh Rina, karena Rina berada pada peran atau divisi sekretaris, peran atau posisi di sekretaris, maksudnya seperti itu ya. Nah, Rina ini berfungsi sebagai notulen sekretaris. Selanjutnya ada estimasi waktu dan biaya dilakukan oleh Fareza, Ica, dan Rina, di mana Fareza berada pada pengawasan, Ica berada pada peran atau posisi bendahara yang sangat berhubungan dengan adanya biaya. Selanjutnya ada Rina tentu saja sebagai notulen atau pendamping Fareza, karena Rina berada pada posisi atau peran sekretaris pada struktur organisasi. Nah, selanjutnya untuk product requirement ada 2 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu pengumpulan data, ini dilakukan oleh Fareza, Gaby, Rina. Pengumpulan ide desain dilakukan oleh kelima divisi, yaitu divisi perencanaan Gaby, divisi rekrutmen Audi, divisi desain Gladys, divisi produksi ada Deva, divisi quality control ada Yuli. Selanjutnya untuk pengalokasian manpower atau juga pembuatan jadwal, ini tentu saja dilakukan oleh manajer proyek dan juga sekretarisnya, yaitu Fareza dan Rina. Ini desain. Untuk desain sendiri ada 3 tahapan yang perlu dilakukan. Ada Gladys untuk pembuatan desain, karena Gladys berada pada peran atau posisi divisi desain, ya, sangat berhubungan sekali. Untuk desain prototipe ada Gladys, Deva, Aldi. Pemilihan bahan yang sesuai dilakukan oleh Gaby. Selanjutnya untuk implementation, untuk pemesanan bahan sendiri ada 5 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama ada pencarian seller bahan dilakukan oleh Gladys, Deva, Aldi. Pembelian bahan nih dilakukan oleh Ica, karena Ica berada pada posisi bendahara yang dimana sangat berhubungan sekali dengan adanya biaya.
Selanjutnya untuk pengecekan bahan ini dilakukan oleh Gladys, Deva, Aldi. Perakitan dilakukan oleh Deva dan Aldi karena Deva berada pada posisi divisi produksi dan juga Aldi berada pada divisi product requirement, yang dimana sangat sekali berhubungan dengan perakitan ya. Karena divisi produksi sendiri itu memproduksi, berarti artinya memperakit, atau juga requirement produk itu sangat berhubungan sekali dengan adanya perakitan. Jadi itu kenapa Deva dan Aldi ditugaskan pada perakitan. Selanjutnya yang kelima ada finishing, yaitu Gaby, dilakukan oleh Gaby karena Gaby berada pada peran atau divisi perencanaan, yang dimana Gaby harus merencanakan produk baku yang belum jadi hingga produk itu sudah jadi, dimana atau juga disebut dengan finishing. Dan ini yang terakhir ada product testing. Ini dua sub. Yang pertama ada yaitu melakukannya QC dan juga uji coba produk, yang dimana dilakukan oleh Yuli karena Yuli berada pada divisi quality control, yang dimana Yuli diharuskan atau ditugaskan untuk mengecek, menguji serta mengawasi produk-produk atau bahan yang akan dibuat. Dan yang terakhir ada penugasan penjaminan proyek. Ini ditugaskan oleh Fariza dan Yuli karena Fariza sebagai penanggung jawab yang dimana harus menjamin suatu proyek tersebut. Terus ada Yuli, yang dimana Yuli seperti yang saya bilang berada pada divisi quality control, yang dimana Yuli harus menguji dan juga mengatasi serta mengecek nih mutu-mutu produk atau bahan yang akan digunakan, seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Gantt chart, di mana Gantt chart ini merupakan suatu bar chart yang menunjukkan hubungan antar kegiatan pada periode waktu tertentu. Biasanya Gantt chart ini digunakan untuk proyek sederhana atau bagian-bagian dari sebuah proyek yang besar. Biasanya dalam Gantt chart ini menyediakan suatu bentuk standar untuk menunjukkan informasi jadwal proyek dengan merincikan aktivitas proyek dan koresponden hari memulai dan hari penyelesaian dalam suatu format kalender, yang dimana kalendernya ini menunjukkan kegiatan mana yang akan dimulai terlebih dahulu dan kegiatan mana yang akan mengikutinya. Di sini dapat dilihat mengenai Gantt chart untuk proyek kami, yaitu Smart Hydroponic Indoor, yang dimana Gantt chart ini dibuat berdasarkan WBS yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Jadi di sini terdapat yang pertama yaitu ada project management yang dilakukan selama 30 hari dari tanggal 1 November hingga 10 Desember 2021. Dan di sini dapat dilihat kalendernya. Lalu lanjut ke perencanaan yang terdiri dari pembentukan dan diskusi tim yang dilakukan selama 3 minggu atau 15 hari kerja, yaitu dari 1 November hingga 19 November tahun 2021, yang dilakukan oleh Fareza, Ica, Gladys, Gaby, Yuli, Daiva, Aldi, dan Rina, yang dimana pada kegiatan ini dipimpin oleh Fareza, yaitu sebagai manajer proyek. Dan di sini untuk kalendernya. Lalu lanjut ke administrasi, yang dilakukan selama 2 minggu atau 10 hari kerja, yaitu dari 22 November hingga 3 Desember 2021, dan di sini terdapat predecessorsnya yaitu 3, yang berarti bahwa kegiatan 4 yaitu administrasi dimulai setelah kegiatan 3 yaitu pembentukan dan diskusi tim telah selesai dilakukan. Dan untuk kegiatan 4 ini dilakukan oleh Rina, dan di sini bisa dilihat untuk kalendernya. Lalu lanjut ke kegiatan 5 yaitu estimasi waktu dan biaya proyek yang dilakukan selama 3 minggu atau 15 hari kerja dari 22 November hingga 10 Desember tahun 2021. Dan di sini untuk predecessorsnya itu 3 juga, yang dimana berarti kegiatan 5 yaitu estimasi waktu dan biaya proyek dilakukan setelah kegiatan 3 atau pembentukan dan diskusi tim ini telah selesai dilakukan. Nah, untuk kegiatan 5 yaitu estimasi waktu dan biaya proyek ini dilakukan oleh Fareza, Ica, dan Rina. Di sini dapat dilihat untuk kalendernya. Lalu lanjut ke kegiatan selanjutnya yaitu product requirement yang dilakukan selama 40 hari kerja dari tanggal 6 Desember tahun 2021 hingga 28 Januari tahun 2022. Dan ini untuk kalendernya. Selanjutnya itu ada pengumpulan data dilakukan selama 3 minggu atau 15 hari kerja dari tanggal 6 Desember 2021 hingga
24 Desember tahun 2021, dan di sini terdapat predecessors-nya itu 4, yang berarti kegiatan 7 pengumpulan data dilakukan setelah kegiatan 4 yaitu administrasi telah selesai dilakukan. Untuk kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh Fareza, Gebi, dan Rina. Dan ini untuk kalendernya. Selanjutnya masuk ke kegiatan 8 yaitu pengumpulan ide desain yang dilakukan selama 4 minggu atau 20 hari kerja dari tanggal 27 Desember 2021 hingga 21 Januari 2022, yang dimana predecessors-nya itu 5 dan 7, yang berarti bahwa kegiatan 8 yaitu pengumpulan ide desain dilakukan setelah kegiatan 5 yaitu estimasi waktu dan biaya proyek, dan juga kegiatan 7 yaitu pengumpulan data telah selesai dilakukan. Dan untuk kegiatan 8 pengumpulan ide desain ini dilakukan oleh Gladys, Gebi, Yuli, Daiva, dan Aldi. Di sini dapat dilihat untuk di kalendernya. Lalu lanjut ke kegiatan setelahnya, yaitu pengalokasian manpower atau terdiri dari pembuatan jadwal dilakukan selama 1 minggu, yaitu 5 hari kerja dari tanggal 24 Januari 2022 hingga 28 Januari tahun 2022. Dan di sini predecessors-nya yaitu 8, yang dimana berarti kegiatan 10 atau pembuatan jadwal dilakukan setelah kegiatan 8 yaitu pengumpulan ide desain setelah selesai dilakukan. Untuk kegiatan 10 pembuatan jadwal ini dilakukan oleh Fareza dan Rina, dan di sini dapat dilihat untuk kalendernya. Jadi itu bagian kalender yang telah saya jelaskan. Untuk desain, implementation, dan product testing akan dijelaskan oleh teman saya, Fahreza. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang Gantt chart dari Smart Hydroponic Indoor. Pada bagian desain yang diestimasikan sekitar 70 hari dimulai dari tanggal 31 hingga tanggal 6 di bulan 5, dari tanggal 31 bulan 1 hingga tanggal 6 bulan 5. Dapat dilihat di kalender. Pada bagian yang hitam ini adalah desain. Desain sendiri terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu ada pertama pembuatan desain. Pembuatan desain ini diestimasikan durasinya yaitu 5 minggu, dimulai dari tanggal 31 bulan 1 hingga tanggal 4 bulan 3, yang dilakukan yaitu setelah kegiatan 10 atau pembuatan jadwal dilaksanakan oleh Gladys. Dapat dilihat pada kalender yang ini seperti yang saya tunjukkan. Ini adalah pembuatan desain. Kemudian pemilihan kegiatan selanjutnya itu desain prototype yang diestimasikan sekitar durasinya 6 minggu, dimulai dari tanggal 7 bulan 3 hingga tanggal 15 bulan 4, dilakukan setelah kegiatan 12 atau kegiatan sebelumnya itu pembuatan desain. Desain prototype sendiri dilaksanakan oleh beberapa orang, yaitu Gladys, Deva, dan Aldi. Kemudian dapat dilihat di sini pada chart di kalender. Ini adalah kegiatan desain prototype. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pemilihan bahan yang sesuai. Kegiatan ini diestimasi durasinya adalah 3 minggu, dimulai dari tanggal 18 bulan 4 hingga tanggal 6 bulan 5, dan dikerjakan pada kegiatan sebelumnya itu desain prototype, kegiatan ke-13. Orang yang mengerjakan kegiatan ini yaitu Gebi. Berikut di kalender yang saya tunjukkan, ini Gebi, kegiatan pemilihan bahan yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada kegiatan implementation sendiri, durasinya yaitu 85 hari, dimulai dari tanggal 9 bulan 5 2022 hingga tanggal 2 bulan 9 2022. Di implementation sendiri ada beberapa kegiatan. Pertama, pemesanan bahan, yaitu durasinya 20 hari, dimulai dari tanggal 9 bulan 5
hingga tanggal 3 bulan 6. Pemesanan bahan itu terdiri dari pencarian seller bahan dan yang kedua pembelian bahan. Kegiatan pencarian seller bahan durasinya yaitu 4 minggu, dimulai dari tanggal 9 bulan 5 hingga tanggal 3 bulan 6, dilakukan setelah kegiatan 14 atau kegiatan pemilihan bahan yang sesuai, dikerjakan oleh Gladys Deiva Aldi. Berikut dapat dilihat di kalendernya Gladys Deiva Aldi ini yang durasinya dimulai dari tanggal 6 bulan 6 hingga tanggal 17 bulan 6. Ini. Kemudian kegiatan selanjutnya pembelian bahan, estimasinya 3 minggu dimulai dari tanggal 9 bulan 5 hingga tanggal 27 bulan 5. Sama-sama dikerjakan setelah kegiatan ke-14 atau pemilihan bahan yang sesuai. Pembelian bahan ini sendiri dikerjakan oleh Ica, dapat dilihat di kalender seperti ini, di tanggal 9 hingga tanggal 27, sekitar di sini tanggal 9. Kemudian diselesaikan tanggal 27 sekitar di sini. Kegiatan selanjutnya yaitu pengecekan bahan. Pengecekan bahan sendiri durasinya itu 22 minggu, dimulai dari tanggal 6 bulan 6 hingga tanggal 17 bulan 6. Dikerjakan setelah kegiatan 17 dan 18 selesai atau pencarian seller dan pembelian bahan, dikerjakan Gladys Deiva Aldi. Ini cat yang ini dapat dilihat di layar. Kegiatan selanjutnya yaitu perakitan. Perakitan durasinya itu 8 minggu, dimulai dari tanggal 20 bulan 6 hingga tanggal 12 bulan 8, dikerjakan setelah kegiatan 19 atau kegiatan pengecekan bahan. Kegiatan ini dilakukan oleh Deiva dan Aldi. Ini Deiva dan Aldi dapat dilihat di kalender pada 20 bulan 6 hingga 12 bulan 8, sekitar di sini 20 bulan 6, sekitar di sini 20 bulan 6 hingga tanggal 12 bulan 8 di Agustus di sini. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu finishing. Durasinya yaitu 3 minggu, dimulai dari tanggal 15 hingga tanggal 15 bulan 8 hingga tanggal 2 bulan 9, dilakukan setelah kegiatan ke-20 atau perakitan yang dikerjakan oleh Gaby. Dapat dilihat di kalender seperti yang ada pada layar. Ini pekerjaannya Gaby, yaitu finishing. Ya. Kemudian kegiatan terakhir product testing. Product testing sendiri ada 2 kegiatan di dalamnya, seperti melakukan quality control dan uji coba produk, kemudian kegiatan penjaminan proyek. Kegiatan quality control dilaksanakan sekitar 1 minggu, dimulai dari tanggal 5 bulan 9 hingga tanggal 9 bulan 9, dilakukan setelah kegiatan 21 atau kegiatan finishing dan dilaksanakan oleh Yuli. Dapat dilihat pada kalender berikut kegiatan quality control dan pengujian produk. Dan kegiatan terakhir yaitu penjaminan proyek, terdiri durasinya 2 minggu, dimulai dari tanggal 12 bulan 9 hingga tanggal 23 bulan 9, dilakukan setelah kegiatan 23 atau kegiatan melakukan quality control dan uji coba produk dilakukan oleh Fariza Yuli. Penjaminan proyek ini merupakan kegiatan konsultasi terakhir kepada pemilik proyek. Dapat dilihat pada kalender ini.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu tadi presentasi mengenai proyek Smart Hydroponic Indoor dari kelompok kami. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai WBS dan juga ada diagram aktivitas dan juga perhitungan waktu untuk menyelesaikan proyek kami, dan kami menggunakan teknik PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan Dan yang telah mendengarkan sampai selesai. Presentasi singkat dari kelompok 3. Semoga materi yang kami jelaskan Dapat dipahami oleh teman-teman semua. Apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di next video dari kelompok 3.